Sekitar 5.000 tahun yang lalu, di dataran subur di Timur Tengah, agama paganisme berkembang di Mesopotamia. Agama ini memunculkan sejumlah mitos dan takhayul. Salah satunya adalah kepercayaan pada evolusi. Menurut legenda Sumeria, Enuma Elish, kehidupan pertama kali muncul secara kebetulan di air, dan kemudian berevolusi dari satu spesies ke spesies yang lain. Bertahun-tahun kemudian, mitos evolusi tumbuh subur di peradaban pagan yang lain, Yunani kuno. Para filsuf Yunani yang menyebut diri mereka materialis hanya mengakui keberadaan materi dan menganggap materi sebagai sumber kehidupan. Karenanya, mereka mengambil mitos evolusi yang diwariskan bangsa Sumeria untuk menjelaskan bagaimana makhluk hidup muncul menjadi ada. Demikianlah, Yunani kuno menjadi jembatan penghubung bagi filsafat materialis dan mitos evolusi. Bangsa Romawi pagan kemudian mewarisi pemikiran ini. Dua konsep dari kebudayaan penyembah berhala ini diperkenalkan ke dunia modern di abad ke-18. Kaum intelektual Eropa yang terpengaruh oleh pemikiran Yunani kuno mempercayai paham materialisme dengan keyakinan yang sama. Mereka antipati terhadap agama monoteisme. Buku karya tokoh materialis terkemuka, Baron de Holbach, The System of Nature, dianggap sebagai rujukan utama ateisme. Dalam hal ini, ahli biologi Perancis, Jean-Baptiste Lamarck, adalah yang pertama memberikan penjelasan rinci tentang teori evolusi. Teori Lamarck, yang kemudian terbantahkan, menyatakan bahwa makhluk hidup berevolusi dari satu spesies ke yang lain melalui perubahan sedikit demi sedikit dalam waktu lama. Adalah Charles Darwin yang mengulangi dan menyebarluaskan pandangan Lamarck meskipun agak berbeda. Darwin mengemukakan pandangannya di Inggris tahun 1859 melalui penerbitan bukunya The Origin of Species. Buku Darwin sesungguhnya adalah penjelasan rinci mitos evolusi. Awalnya diperkenalkan oleh bangsa Sumeria kuno. Teorinya menyatakan bahwa semua beragam spesies berasal dari satu moyang yang sama, yang terbentuk dalam air secara kebetulan, yang darinya beragam spesies makhluk hidup muncul dalam rentang waktu yang lama. Pernyataan Darwin ini tidaklah didasarkan atas bukti ilmiah, sehingga tak begitu dipercayai oleh para ilmuwan di zamannya. Paleontologis khususnya paham bahwa keseluruhan teori tersebut sebagian besarnya adalah khayalan Darwin belaka. Catatan fosil menunjukkan bahwa makhluk hidup tidak mengalami proses evolusi dari bentuk sederhana menjadi lebih sempurna. Bahkan makhluk yang hidup ratusan juta tahun lalu memiliki tubuh yang sama lengkapnya dengan yang masih hidup sekarang. Tak ada jejak bentuk transisi yang menurut Darwin pernah ada dan yang dianggap menghubungkan satu spesies dengan yang lain. Di tahun-tahun berikutnya, pernyataan lain dari teori tersebut terbantahkan satu demi satu. Biokimia mengungkapkan bahwa kehidupan terlalu kompleks untuk dapat muncul secara kebetulan sebagaimana klaim Darwin. Bahkan diketahui bahwa pembentukan secara acak molekul paling sederhana tidaklah mungkin, apalagi sebuah sel hidup.
Di sisi lain, anatomi menunjukkan bahwa makhluk hidup memiliki desain khas dan masing-masing diciptakan secara terpisah. Singkatnya, teori Darwin tidak memiliki landasan ilmiah, tapi teori ini dengan cepat memperoleh dukungan politis dikarenakan pembenaran ilmiah yang diberikannya pada kekuatan yang berkuasa di abad ke-19. Tahun 1871, Darwin menerbitkan bukunya yang lain, The Descent of Man. Di dalamnya ia menyatakan bahwa manusia berevolusi dari makhluk mirip kera. Darwin tak mampu memberikan bukti apapun yang mendukung klaimnya, selain membuat sejumlah skenario khayalan. Darwin juga memiliki pemikiran yang menarik. Ia berpendapat bahwa sejumlah ras lebih berevolusi dan karenanya lebih maju dari yang lain, sedangkan ras-ras lain dianggapnya masih setingkat dengan kera. Satu hal penting lagi tentang teori Darwin. Ia membangun keseluruhan teorinya pada konsep perjuangan untuk mempertahankan hidup. Menurutnya, konflik sengit, perjuangan berdarah melingkupi alam kehidupan. Yang kuat selalu menang melawan yang lemah, dan hal ini mendorong perkembangan yang kuat. Darwin berpandangan bahwa konflik serupa juga terjadi pada ras-ras manusia. Bahkan subjudul dari bukunya, The Origin of Species by Way of Natural Selection or the Preservation of a Fourth Races in the Struggle for Life, dengan jelas mengungkapkan pandangan rasialnya. Menurut Darwin, ras pilihan adalah bangsa kulit putih Eropa. Ras Asia atau Afrika gagal dalam perjuangan mempertahankan hidup. Darwin melangkah lebih jauh, bahkan mengatakan bahwa ras-ras ini akhirnya akan dihapuskan sama sekali. Di masa mendatang, tidak sampai berabad-abad lagi, ras-ras manusia beradab hampir dipastikan akan memusnahkan dan menggantikan ras-ras biadab di seluruh dunia. Pada saat yang sama, kera-kera mirip manusia tak pelak lagi akan dimusnahkan. Seperti terungkap jelas dalam pernyataan ini, Darwin adalah seorang rasis tulen yang meyakini keunggulan bangsa kulit putih. Ia meyakini bangsa kulit putih pertama-tama akan memperbudak dan kemudian memusnahkan ras-ras kelas rendah. Gagasan Darwin sungguh mendapat sambutan baik. Di zamannya, bangsa kulit putih sedang mencari teori untuk membenarkan tindakan biadab mereka. Sejak abad ke-16, Eropa mulai menjajah berbagai belahan dunia. Penjajah pertama adalah bangsa Spanyol di bawah pimpinan Christopher Columbus. Dalam waktu singkat, penjajah Spanyol menyerbu Amerika Selatan, memperbudak penduduk asli, ras masyarakat yang sebelumnya hidup damai. Wilayah Amerika Selatan yang kaya emas dan perak dirampok oleh para penjara ini. Penduduk asli yang berusaha melawan dibantai.
Menyusul Spanyol, Portugis, Belanda, dan Inggris turut ambil bagian dalam memperebutkan jajahan. Di abad ke-19, Inggris menjadi imperium kolonial terbesar di dunia. Dari India hingga Amerika Latin, Imperium Inggris mengeruk habis sumber-sumber kekayaan alam. Bangsa kulit putih menjarah dunia demi kepentingannya sendiri. Tentu saja, kaum penjajah ini tak ingin dikenang sepanjang sejarah sebagai penjara. Karenanya, mereka berusaha mendapatkan dalih bagi tindakannya ini. Mereka berdalih dengan menganggap bangsa terjajah sebagai kaum primitif, bahkan makhluk mirip binatang. Pandangan ini pertama kali dikemukakan di masa awal penjajahan, masa ketika Christopher Columbus berlayar menuju Amerika. Dengan menganggap penduduk asli Amerika bukan manusia murni, tapi spesies binatang yang telah berkembang, penjajah Spanyol membenarkan perbudakan yang mereka lakukan. Saat ini terjadi, alasan tersebut tidak mendapat dukungan luas, sebab waktu itu masyarakat Eropa secara luas percaya bahwa semua manusia diciptakan sama oleh Tuhan dan semua berasal dari moyang yang sama, yakni Nabi Adam. Namun, segalanya berubah di abad ke-19. Berkembangnya paham materialisme menyebabkan masyarakat mulai mengabaikan kenyataan bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan. Demikianlah lahirnya rasisme. Landasan ilmiah rasisme adalah teori evolusi Darwin. Ahli antropologi India, Lalita Vidyarthi, menyatakan, teori Darwin tentang kelangsungan hidup bagi yang terkuat disambut hangat oleh ilmuwan sosial masa itu, dan mereka percaya bahwa manusia meraih tangga evolusi yang berbeda yang berpuncak pada peradaban bangsa kulit putih. Hingga paruh kedua abad ke-19, rasisme diterima sebagai fakta oleh mayoritas ilmuwan Barat. Dengan pandangan rasial seperti ini, Darwin memberikan dukungan penuh bagi penjajahan oleh bangsa Eropa. Imperialisme Inggris zaman Victoria mengambil teori Darwin sebagai dasar dan pembenaran ilmiahnya. Di antara contoh paling menarik bagaimana teori evolusi memberikan inspirasi pada imperialisme Inggris adalah skandal manusia Piltdown. Pada tahun 1912, tengkorak aneh ditemukan di Piltdown, Inggris. Charles Dawson, ilmuwan sang penemu tengkorak, bersama dengan timnya mengumumkan bahwa tengkorak tersebut berasal dari makhluk setengah kera, setengah manusia. Arthur Keith, ahli anatomi evolusionis terkemuka, meneliti fosil ini dan membenarkan temuan tersebut. Namun, Dawson dan Keith menekankan satu hal penting. Otak manusia Piltdown berukuran sama besarnya dengan manusia modern. Tapi, rahangnya menyerupai kera. Mendadak, otak manusia Piltdown menjadi simbol kebanggaan bangsa Inggris. Karena tengkorak ini ditemukan di Inggris, dapat dipastikan bahwa ia adalah nenek moyang bangsa Inggris. Ukuran otak yang besar dianggap bukti bahwa bangsa Inggris telah berevolusi ke tingkat lebih tinggi dibanding ras-ras lain. Ini berarti memperkuat bahwa otak bangsa Inggris lebih unggul.
Inilah mengapa penemuan manusia Piltdown membangkitkan kegembiraan luar biasa di Inggris. Koran-koran memuat judul utama. Berbagai kelompok masyarakat bersuka cita merayakan penemuan ini. Pemerintah Inggris memberikan Arthur Keith gelar ksatria sebagai pengakuan atas penelitiannya tentang tengkorak Piltdown. Ahli paleontologi evolusionis terkenal, Johansen, menjelaskan hubungan antara Piltdown dan imperialisme Inggris sebagai berikut. Penemuan Piltdown sangatlah Eurocentrik. Tidak hanya otaknya yang memiliki keunggulan, tapi bangsa Inggris memiliki keunggulan. Inspirasi yang didapatkan bangsa Inggris dari manusia Piltdown berlangsung selama 40 tahun. Pada tahun 1953, ilmuwan bernama Kenneth Oakley meneliti fosil tersebut secara seksama dan menemukan bahwa fosil ini ternyata pemalsuan terbesar abad ke-20. Fosil ini dipalsukan dengan menempelkan rahang orang hutan pada tengkorak manusia. Radio London mengumumkan fakta ini dengan penuh keheranan. Museum Natural History Inggris sangatlah terperanjat atas skandal memalukan tentang manusia Piltdown. Tengkorak fosil paling terkenal di dunia diumumkan sebagiannya ternyata palsu. 40 tahun lalu, penemuannya menimbulkan kegemparan. Kini muncul berita mengejutkan bahwa ini adalah penipuan. Bagi para evolusionis, skandal manusia Piltdown hanyalah pembukaan. Di tahun-tahun berikutnya, sejumlah tengkorak lain dikemukakan sebagai bukti nenek moyang manusia, tapi satu demi satu terbukti bohong atau salah penafsiran. Diketahui bahwa tengkorak-tengkorak ini berasal dari kera punah atau ras manusia masa lampau. Meskipun demikian, evolusionis melangkah lebih jauh dan nekat menampilkan fosil simpanse, orang hutan, dan bahkan babi sebagai nenek moyang manusia. Namun, seiring berlalunya waktu, mereka terpaksa menyingkirkan fosil-fosil ini yang telah mereka beri nama seperti Zinjanthropus, Ramapithecus, dan Hesperopithecus. Kisah manusia Piltdown memberikan gambaran bagaimana rasisme Inggris mendapatkan pembenaran dari teori evolusi. Imperialisme Inggris sebenarnya lebih diuntungkan oleh teori ini. Verzweiflung hat ein großes Volk wieder Trieb gefasst. Nazisme lahir di tengah konflik politik yang dialami Jerman setelah Perang Dunia Pertama. Pemimpin partai Nazi adalah Adolf Hitler, yang sangat ambisius dan agresif. Hitler memiliki pandangan sangat rasis. Ia sangat meyakini keunggulan bangsa Jerman atau Arya atas ras-ras yang lain. Ia memimpikan bahwa ras Arya Jerman akan segera mendirikan imperium yang akan berumur 1000 tahun. Teori evolusi Darwin muncul dan memberikan landasan ilmiah bagi teori rasis Hitler. Hitler juga mendapatkan dukungan ideologis dari karya Heinrich von Treitschke, sejarawan rasis Jerman. Treitschke sangat terpengaruh oleh teori evolusi Darwin dan mendasarkan pandangannya yang rasis pada Darwinisme. Ia berkata, bangsa-bangsa hanya dapat berevolusi melalui perjuangan sengit, seperti pandangan Darwin tentang perjuangan untuk mempertahankan hidup. Hitler juga memperoleh inspirasi dari teori Darwin tentang perjuangan untuk bertahan hidup. Judul buku terkenalnya, Mein Kampf,
yang berarti perjuangan saya hanyalah perwujudan dari konsep Darwin ini. Hitler, sebagaimana Darwin, menganggap ras-ras selain Eropa sedikit lebih dari kera dan menambahkan, hapuskan bangsa Jerman Nordik dan tak ada yang tersisa kecuali tarian kera. Dasar berpijak pandangan evolusionis kaum Nazi ada pada konsep eugenics. Eugenics berarti perbaikan ras manusia dengan membuang orang-orang berpenyakit dan cacat, serta memperbanyak jumlah individu sehat. Menurut teori eugenics, ras manusia dapat diperbaiki dengan cara yang sama sebagaimana hewan berkualitas baik dapat dihasilkan melalui perkawinan hewan-hewan yang sehat. Sebagaimana dapat diduga, pendukung eugenics adalah para Darwinis. Pemimpin gerakan eugenics di Inggris adalah sepupu Charles Darwin, yakni Francis Galton, dan anaknya Leonard Darwin. Jelas teori eugenics adalah akibat alamiah dari Darwinisme. Fakta ini juga tampak sangat jelas di berbagai publikasi yang menyebarluaskan sains aneh ini. Di antara kutipan berbunyi, eugenics adalah pengaturan mandiri evolusi manusia. Yang pertama mendukung dan menyarankan eugenics di Jerman adalah Ernst Haeckel, ilmuwan biologi evolusionis terkenal, yang menyatakan bahwa embrio spesies yang berbeda menyerupai satu sama lain. Di kemudian hari, diketahui bahwa Haeckel telah memalsukan gambar-gambar yang ia gunakan untuk menyebarkan teorinya. Haeckel memalsukan gambar-gambar untuk menunjukkan bahwa embrio ikan, manusia, atau ayam mirip satu sama lain. Beberapa bagian dari embrio ia hilangkan dan beberapa lainnya ia rubah. Bahkan Haeckel sendiri kemudian mengaku bahwa gambar-gambar yang dibuatnya adalah palsu. Tapi, kalangan evolusionis mengabaikan pemalsuan ini demi mempertahankan teori tersebut. Selain membuat pemalsuan ilmiah, Haeckel juga menyebarkan propaganda eugenics. Ia menganjurkan agar bayi-bayi cacat baru lahir segera dibunuh untuk mempercepat proses evolusi pada manusia. Ia melangkah lebih jauh dan mengusulkan agar orang-orang cacat, lemah mental, dan berpenyakit genetis hendaknya langsung dibunuh saja. Jika tidak, kata Haeckel, mereka akan membebani masyarakat dan memperlambat evolusi. Haeckel meninggal tahun 1919, namun kaum Nazi mewarisi ide biadabnya. Tak lama setelah Hitler merebut kekuasaan, ia menerapkan kebijakan eugenics. Mereka yang lemah mental, cacat, dan berpenyakit keturunan dikumpulkan dalam pusat-pusat sterilisasi khusus. Orang-orang ini dianggap parasit yang mengancam kemurnian ras Jerman dan menghambat kemajuan evolusi. Dalam waktu singkat, orang-orang ini kemudian dibunuh atas perintah rahasia Hitler.
Dalam upayanya mempercepat evolusi ras Jerman, Hitler telah membunuh banyak orang. Selain itu, ia melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam eugenics. Muda-mudi berambut pirang dan bermata biru yang dianggap mewakili ras murni Jerman dianjurkan untuk saling berhubungan seks. Pada tahun 1935, ladang-ladang khusus reproduksi didirikan. Perwira SS Nazi sering mengunjungi ladang ini, yang di dalamnya tinggal para wanita muda yang memiliki kriteria ras Arya. Bayi-bayi haram yang lahir di ladang-ladang ini akan menjadi prajurit masa depan Imperium Jerman. Dalam rangka memperbaiki keunggulan ras Arya, kaum Nazi menggunakan konsep Darwin. Darwin menyatakan bahwa ukuran tengkorak manusia membesar tatkala ia menaiki tangga evolusi. Kaum Nazi memegang erat gagasan ini dan mengadakan pengukuran tengkorak untuk menunjukkan bahwa Jerman adalah ras unggul. Di seluruh Jerman Nazi, pengukuran dilakukan demi membuktikan bahwa tengkorak Jerman lebih besar dibanding ras-ras lain. Ciri seperti gigi, mata, rambut diperiksa berdasarkan kriteria evolusionis. Mereka yang kedapatan ukurannya bertentangan dengan kriteria resmi ras Jerman dibinasakan menurut kebijakan eugenics Nazi. Semua kebijakan aneh ini diterapkan atas nama Darwinisme. Michael Brodin, sejarawan Amerika dan penulis buku The Nazi Doctors and the Nuremberg Code, menyatakan fakta ini. Saya pikir apa yang telah terjadi adalah adanya kesesuaian sempurna antara ideologi Nazi dan Darwinisme sosial dan pemurnian ras ketika terjadi perkembangan di peralihan abad ke-20. Dan para dokter beranggapan bahwa terdapat penyimpangan sosial dan penyimpangan perilaku yang berhubungan secara genetis. Dan terdapat gen baik dan gen buruk, dan Darwinisme sosial ini berkembang di seluruh dunia. George Stein, peneliti Amerika, menjelaskan hal ini dalam majalah American Scientist. Sosialisme nasional, atau apapun namanya, pada intinya adalah usaha yang secara sadar dan dilakukan pertama kali untuk membangun komunitas politis di atas sebuah landasan kebijakan yang jelas, suatu kebijakan yang benar-benar sejalan dengan fakta ilmiah revolusi Darwin. Sir Arthur Keith, seorang evolusionis terkenal, berkata tentang Hitler, Führer, sang pemimpin Jerman, adalah seorang evolusionis. Ia dengan sengaja berusaha menjadikan Jerman sejalan dengan teori evolusi. Alasan penting lain mengapa Hitler meyakini evolusi adalah bahwa ia menganggap teori ini sebagai senjata melawan agama. Hitler sangat antipati terhadap keyakinan monoteistik. Ajaran agama seperti cinta, kasih sayang, dan kelembutan sangatlah bertentangan dengan model ras Arya yang bengis dan kejam. Wirtschaftlich zu vernichten, dass dann Deutschland nicht mehr länger untätig zusehen könnte. Itulah mengapa, sejak Nazi merebut kekuasaan tahun 1933, mereka bertujuan mengembalikan agama pagan kuno pada masyarakat Jerman. Swastika, simbol yang berasal dari kebudayaan pagan kuno, menjadi simbol bagi perubahan ini. Perayaan-perayaan Nazi di setiap penjuru Jerman ternyata merupakan penghidupan kembali ritual-ritual pagan kuno. Seperti disebutkan sebelumnya, teori evolusi sendiri adalah warisan dari kebudayaan pagan. Di sini kita saksikan kaitan tak terpisahkan antara paganisme, Darwinisme, dan Nazisme. Semua pembunuhan yang dilakukan Nazi berawal dari kepercayaan pagan ini. Kaum Nazi menghidupkan kembali kebudayaan biadab pagan dan mendapat dukungan kuat dari teori ateis Darwin untuk membenarkannya.
Namun kenyataan menunjukkan bahwa kekejaman, pembunuhan dan kerusakan di bumi sangat dilarang dan dikutuk oleh agama. Allah dalam Al-Quran menyeru manusia kepada keadilan, kasih sayang dan kelembutan. Kekejaman dan kesombongan adalah terkutuk. Sebagaimana Allah katakan dalam salah satu ayatnya, dan Allah tidak menyukai kebinasaan. Benito Mussolini, diktator Italia dan termasuk sekutu terpenting Hitler, juga terinspirasi oleh teori evolusi. Di masa mudanya, ia menulis artikel yang menyanjung Darwin sebagai ilmuwan terbesar yang pernah ada. Setelah meraih kekuasaan, Italia fasis menduduki Ethiopia. Ia membenarkan pendudukannya atas Ethiopia dengan pandangan rasis Darwin dan gagasan tentang perjuangan untuk bertahan hidup. Menurut Mussolini, Ethiopia adalah bangsa rendah sebab mereka termasuk ras hitam dan diperintah oleh ras unggul seperti Italia sudah merupakan akibat alamiah dari evolusi. Mussolini juga terpengaruh oleh pemikiran bahwa bangsa-bangsa berevolusi melalui peperangan. Menurut Mussolini, keengganan Inggris untuk turut dalam kancah peperangan hanya membuktikan kemunduran evolusi dari Imperium Inggris. Akhirnya, Imperium Nazi kalah dalam Perang Dunia Kedua dan tercatat dalam sejarah telah membunuh jutaan rakyat tak berdosa. Sedangkan Mussolini dihukum mati oleh rakyatnya sendiri. Tetapi, pemikiran Darwinis yang menyediakan landasan berpijak bagi ideologi Nazi masih tetap bercokol. Gagasan bahwa umat manusia mencapai derajat tertinggi melalui peperangan dan kekerasan ternyata menjadi sumber inspirasi bagi ideologi lain yang di permukaan tampak sama sekali berbeda dari Nazisme. Filsafat materialisme yang lahir di Yunani kuno memperoleh kemenangan di abad ke-19. Filsafat kuno ini meraih keberhasilannya melalui dua tokoh filsuf Jerman, Karl Marx dan Friedrich Engels. Marx dan Engels berusaha menjelaskan filsafat materialis yang bertahan hidup berabad-abad dengan penjelasan baru bernama dialektika. Secara singkat, dialektika beranggapan bahwa segala perubahan yang terjadi di alam semesta adalah akibat dari konflik persaingan dan kepentingan pribadi antar kekuatan yang saling bertentangan. Marx dan Engels menggunakan dialektika untuk menjelaskan keseluruhan sejarah dunia. Analisis sederhana oleh Marx menyatakan bahwa sejarah kemanusiaan didasarkan pada konflik, dan konflik yang ada saat ini adalah antara kaum buruh dan masyarakat kelas atas. Ia meramalkan bahwa kaum buruh akan menjadi sadar bahwa harapan mereka satu-satunya adalah agar mereka bersatu dan melakukan revolusi. Marx dan Engels memiliki kebencian mendalam terhadap agama. Sebagai ateis tulen, mereka menegaskan bahwa penghapusan agama dibutuhkan demi keberhasilan komunisme.
Saat Marx dan Engels sedang merumuskan pandangannya, terdapat perkembangan penting yang dapat memberikan dukungan bagi teori mereka. Darwin muncul ke permukaan dengan bukunya The Origin of Species. Darwin menyatakan bahwa di dunia biologi, makhluk hidup berevolusi dan bertahan hidup akibat adanya perjuangan untuk mempertahankan hidup. Apalagi ini kalau bukan dialektika? Lagi pula, ini adalah dialektika yang muncul untuk mengingkari segala peran agama, termasuk adanya penciptaan atau pencipta. Ini adalah kesempatan emas bagi Marx dan Engels. Engels membaca buku Darwin segera setelah terbit dan menulis kepada Karl Marx. Darwin yang kini sedang saya baca sungguh mengagumkan. Karl Marx menjawab, ini adalah buku yang berisi dasar berpijak pada sejarah alam bagi pandangan kita. Engels sangat terpengaruh oleh teori Darwin, sehingga dalam upaya memberi sumbangsih pada teori tersebut, ia menulis artikel berjudul Peran yang dimainkan kaum buruh dalam peralihan dari kera ke manusia. Dengan segera, Engels mengumpulkan seluruh gagasan evolusionisnya dalam sebuah buku, Dialectics of Nature. Pandangan Karl Marx dan Engels tumbuh subur, khususnya setelah kematian mereka. Vladimir Ilyich Lenin adalah yang pertama menerapkan revolusi komunis sebagaimana dicita-citakan Karl Marx. Lenin adalah pemimpin pergerakan komunis Bolshevik di Rusia. Saat itu, rejim Tsar diperintah oleh dinasti Romanov. Kaum Bolshevik di bawah pimpinan Lenin sedang menunggu kesempatan menumbangkan rejim Tsar secara paksa. Kekacauan akibat Perang Dunia Pertama memunculkan peluang yang ditunggu-tunggu kaum Bolshevik. Bulan Oktober 1917, mereka mengambil alih kekuasaan. Setelah revolusi, Rusia menjadi ajang perang saudara berdarah antara kaum komunis melawan pendukung Tsar. Siapapun yang dianggap musuh oleh kaum komunis, termasuk keluarga Romanov, dibunuh secara sadis. Sebagaimana gurunya yakni Karl Marx dan Engels, Lenin pun seorang evolusionis tulen dan sering kali menegaskan bahwa teori Darwin adalah dasar berpijak filsafat materialis dialektika yang ia agungkan. Trotsky, nama penting kedua dalam revolusi Bolshevik, juga sangat menekankan pentingnya Darwinisme. Ia menyatakan dukungannya pada Darwin dengan mengatakan, penemuan Darwin adalah kemenangan tertinggi dialektika di seluruh alam kehidupan. Joseph Stalin, diktator Partai Komunis paling kejam, menggantikan Lenin pada tahun 1924. Menengok 30 tahun pemerintahan teror Stalin, siapapun hampir pasti akan berkata bahwa kebijakan Stalin secara umum adalah untuk membuktikan kekejaman komunisme. Di antara kebijakan pertamanya adalah menghilangkan kepemilikan tanah secara individu. Ia mengerahkan tentara untuk memaksa petani, yang berjumlah 80% dari populasi, menggabungkan tanah mereka menjadi lahan-lahan luas kolektif milik pemerintah. Biji-bijian dipanen oleh tentara bersenjata. Kelaparan melanda, merenggut nyawa pria, wanita, dan anak-anak. Tapi Stalin terus saja mengekspor stok makanan daripada memberi makan penduduknya.
Menurut perhitungan, sekitar 10 juta petani meninggal dalam tahun-tahun ini. 6 juta mati kelaparan di Ukraina. 20% penduduk Kazakhstan lenyap. Di Kaukasus saja, angka kematian mencapai 1 juta. Stalin mengirim ribuan orang penentang kebijakannya ke kamp kerja paksa di Siberia. Kamp-kamp ini, tempat para tahanan dipekerjakan sampai mati, menjadi kuburan bagi kebanyakan mereka. Di samping itu, puluhan ribu orang dibunuh oleh polisi rahasia Stalin. Dan di wilayah Crimea dan Turkistan, jutaan orang juga dipaksa pindah ke daerah terpencil Uni Soviet. Akibat kebijakan berdarah Stalin, sekitar 30 juta orang mati terbunuh. Menurut para ahli sejarah, Stalin merasakan kenikmatan tersendiri dari kekejaman ini. Di kantornya di Istana Kremlin, ia merasa senang ketika memeriksa daftar orang-orang yang dieksekusi dan dibunuh. Selain kondisi kejiwaannya, hal yang menjadikan Stalin pembunuh massal yang demikian kejam adalah keyakinan kuatnya pada filsafat materialis. Dan dasar berpijak filsafat ini, dalam pengertian Stalin, adalah teori evolusi Darwin. Ia mengatakan, tiga hal yang kita lakukan agar tidak melecehkan akal para pelajar seminari kita. Kita harus mengajarkan mereka usia bumi, asal-usul bumi, dan ajaran Darwin. Satu lagi menunjukkan keyakinan buta Stalin pada teori evolusi adalah penolakan hukum genetika Mendel oleh sistem pendidikan Soviet. Sejak awal abad ke-20, hukum Mendel telah diterima oleh ilmuwan kecuali di Uni Soviet. Penemuan ini menggugurkan klaim Lamarck yang sebagiannya dibenarkan Darwin tentang pewarisan sifat-sifat dapatan kepada generasi berikutnya. Ilmuwan Rusia Lysenko melihat ini sebagai pukulan berat terhadap teori evolusi dan merumuskan teori alternatif Lamarckis. Stalin kagum oleh gagasan Lysenko dan menjadikannya kepala lembaga-lembaga ilmiah resmi. Hingga kematian Stalin, ilmu genetika tidak diterima di lembaga-lembaga ilmiah Uni Soviet. Selama pemerintahan totaliter Stalin, rejim komunis lainnya yang disokong oleh Darwinisme didirikan di Cina. Pada tahun 1949, setelah Perang Saudara yang panjang, kaum komunis memenangkan kekuasaan di bawah pimpinan Mao Zedong, mau mendirikan rejim penindas dan berdarah, sebagaimana sekutunya Stalin, yang memberinya banyak dukungan. Hukuman mati yang tak terhitung jumlahnya terjadi di Cina. Sekitar 30 juta orang mati kelaparan akibat kebijakan kejam Mao. Selama revolusi kebudayaan, kelompok pemuda militan yang disebut pasukan pengawal merah Mao menghempaskan negeri ini dalam kekacauan dan ketakutan. Mao menjelaskan landasan filosofis rejimnya dengan terang-terangan menyatakan bahwa sosialisme Cina didirikan di atas Darwin dan teori evolusi. Ahli sejarah Universitas Harvard, James Reeve Pusey, juga mengakui pengaruh Darwinis pada Maoisme. Dalam bukunya berjudul Cina dan Charles Darwin, Pusey mengatakan, Darwin telah membenarkan perubahan dan revolusi dengan kekerasan. Sungguh, ini adalah satu di antara hal paling berharga yang diberikan Darwin pada Cina. Dan ini betul-betul sesuai dengan pemikiran Mao Zedong.
Komunisme telah menyebabkan teror, perang gerilya, dan perang saudara di banyak negara. Di Kamboja, Khmer Merah komunis membantai hampir sepertiga dari penduduk negeri. Manusia dibunuh hanya karena mengambil sedikit makanan dari lahan pertanian kolektif atau mengucapkan perkataan yang tak sesuai dengan komunisme. Sisa-sisa pembantaian Kamboja menampakkan kebiadaban komunisme tanpa perlu dijelaskan lagi. Selama 150 tahun, ideologi komunis yang erat kaitannya dengan pertikaian dan peperangan senantiasa berjalan beriringan dengan Darwinisme. Kini, kaum Marxis dan komunis masih merupakan pendukung utama Darwinisme. Di hampir setiap negara, pendukung terdepan teori evolusi cenderung berpandangan Marxis. Mudah dipahami, sebab sebagaimana perkataan Karl Marx sendiri, teori evolusi berisi dasar berpijak pada sejarah alam bagi ideologi materialisnya. Darwinisme muncul 150 tahun yang lalu. Sejak itu, bencana yang ditimbulkan pada manusia adalah kebrutalan para diktator, rasisme, penyiksaan, penganiayaan, dan peperangan. Ini adalah akibat alamiah dari sifat yang dimiliki Darwinisme dan materialisme terhadap umat manusia. Tak mungkin dihindari bahwa filsafat gabungan ini yang menganggap manusia tak lebih dari spesies hewan yang hanya meyakini materi dan menyatakan bahwa pertikaian adalah hukum alam yang tak berubah akan menghilangkan sifat kemanusiaan dan menghancurkan masyarakat. Penyebab sesungguhnya dari semua ini adalah keingkaran manusia terhadap penciptanya sendiri. Masyarakat yang berpaling dari Allah dan terpedaya oleh dogma seperti materialisme menjadi rentan terhadap segala bentuk kerusakan. Mereka harus mengalami kesengsaraan, ketakutan, dan kebinasaan. Allah menyatakan hal ini dalam firman-Nya. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut, disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Kedamaian, keadilan, dan ketentraman akan terwujud hanya jika kebohongan yang merupakan wajah asli Darwinisme dan materialisme diungkapkan kepada dunia, sehingga dengan demikian manusia akan mengetahui tujuan penciptaannya, yaitu mengabdi kepada penciptanya, mengabdi kepada Allah.